Rambutnya terlihat aneh. Kulit putihnya juga berubah menjadi hitam. Orang-orang di sampingnya penasaran dengan apa yang terjadi. Dia menoleh. Dia agak ketakutan. Dia adalah dari pahlawan super, Rani. Dia bisa mengendalikan besi. Sayangnya suatu kali saat menjalankan tugas, dia tertangkap. Saat dijebloskan ke penjara, dia dikerjai oleh narapidana di sana. Juga meledeknya. Molly adalah bos di sana. Ada bekas luka gigitan di wajahnya. Saat melewati pintu lainnya, Rani melihat mutan berwarna putih. Sama seperti dirinya, di leher mutan tersebut ada kalung dengan sinar biru juga. Tapi Rani tak terlalu ambil pusing. Setelah sampai di selnya, Rani yang belum situasi di sana, mencoba menggunakan kekuatan untuk kabur. Tapi sesaat kemudian, kekuatannya itu tidak berguna. Narapidana lain juga menertawakannya. Rani agak bingung. Tiba-tiba orang dari sel di depannya menjelaskan sesuatu. Ternyata itu karena kalung tersebut yang bisa melemahkan kekuatannya. Dia juga berkata, mutan di penjara itu yang bisa keluar dengan selamat. Setelah agak tenang, Rani mencoba untuk tegar. Dia yakin bisa kabur, sebab dirinya sekarang sedang hamil. Esoknya saat sedang makan, Rani menemui Lula untuk membahas soal kabur dari penjara. Dia mengira Lula akan bekerja sama, tapi Lula malah menghindar. Dia juga menyuruh Rani menjauh darinya. Jadi, Rani harus mengandalkan dirinya sendiri. Saat sedang cari angin, Molly lagi-lagi cari masalah. Dia menyuruh Rani mengikat tali sepatunya. Tapi Rani menolaknya. Molly mendekat dan berkata, "Ayolah, lakukan yang kusuruh. Di luar sana, kamu bisa pakai kekuatanmu. Tapi ini penjara. Aku yang berkuasa." Rani mau kabur dari penjara. Sama sekali tak berniat cari masalah. Dia langsung pergi. Tapi anak buah Molly menarik dan memukuli wajahnya. Saat melihat hidung Rani berdarah, Molly juga ikutan. Begitu mendengar Rani sedang hamil, dia malah menendang perutnya. Walau kalung itu menyengatnya, dia menarik meja di sana, lalu memek hantam Molly. Tapi anak buahnya langsung meninju Rani, lagi-lagi di wajahnya. Untung penjaga datang tepat waktu. Tapi penjaga itu malah membawa Rani ke ruang pengasingan. Demi janin di kandungannya, Rani tetap tak mau menyerah. Dia menatap pintu besi itu dan menggunakan kekuatannya lagi. Ternyata bisa dibuka, tapi tenaganya sudah habis. Rani merangkak keluar dan bersandar ke dinding. Seorang penjaga melihatnya. Semua upayanya sia-sia agar Rani tidak mencoba kabur lagi. Dengan mobil khusus yang terbuat dari plastik, kekuatannya tak akan berguna di sana. Tak lama, mobil itu bergerak ke arah tujuan. Beberapa mutan lain datang. Mereka akan meledakkan mobil tersebut. Pacar Rani mengutus seseorang yang tak terlihat untuk memeriksa situasi. Dia tak menyangka, pria tersebut malah ketahuan. Saat itu juga, semua mutan kehilangan kekuatan. Sementara itu, Martin mengintip keluar. Dia melihat seorang polisi dengan mata yang bersinar, sedang memeriksa situasi. Dia adalah orang yang sudah menyebabkan semua itu. Karena tak bisa lagi menggunakan kekuatan super, mereka melakukan sebisanya. Mereka mulai menembak. Di bawah perlindungan peluru, Martin mendekati pria itu, lalu meninju pria dengan mata bersinar itu. Sekarang seluruh pasukan dengan kekuatan super sudah kembali. Di mobil penjara, Rani mendengar suara tembakan. Jadi dia membujuk petugas untuk membuka kalungnya. Kemudian melumpuhkan mereka bersama tahanan lain. Tapi di sana tak ada besi apapun. Rani tak bisa menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba tahanan itu berkata, "Di kakiku. Ayo." Walau agak ragu, Rani menurutinya. Dia menarik paku dari kaki pria tersebut, kemudian memutuskan borgol. Menghadapi masalah itu, penjaga segera memanggil bantuan. Rani mengangkat tangan dan membanting pintu mobil. Polisi menembaknya, tapi Rani bisa menangkap peluru mereka. Tanpa kalung itu, kekuatannya normal kembali. Rekan timnya juga datang untuk membawanya pergi. Tak lama setelah itu, kepala penjaga datang menghadang mereka. Rani keluar dari mobil untuk menghadapinya. Dia tak peduli dengan peluru itu. Dia malah merebut pistol pria itu. Dia sangat terkejut. Rani membawanya ke sebuah bangunan tua. Rani menjulurkan tangan. Besi sekuat itu bisa dia tekukan. Kemudian melilit leher pria tersebut. Itulah rasanya dipakaikan kalung. Rasakan itu sekarang. Saat itu polisi sudah mengepung. Rani merentangkan tangan. Semua besi di sana berterbangan. Dan menghantam ke arah mereka.
Menyadari hal itu, pacarnya, David, langsung membawa Rani pergi. Beberapa bulan kemudian, Rani akan segera melahirkan. Bayi di perutnya ternyata lebih kuat darinya. Saat bergerak sedikit saja, mobil dengan berat ratusan kilogram pun bisa ditarik. Rani akan segera melahirkan. Tapi kujamin, kalian pasti belum pernah lihat bayi seperti ini. Saat itu Rani mulai hilang kesadaran. Temannya menyadari hal itu. Jika keadaan terus berlanjut, nyawa Rani bisa terancam. Saat itulah, David memanggil seseorang yang bisa membaca pikiran. Dia mulai beraksi, dan melihat ke arah Rani, lalu melihat hayalannya. Sesaat kemudian, Rani melihat era kemakmuran para mutan. Dirinya dan sang anak bisa hidup bahagia. Hal itu membuat semangat hidup Rani kembali bangkit. Dengan dorongan dari dokter, Rani berjuang keras. Tapi tak lama, kota tersebut berubah menjadi sangat menakutkan. Rekan timnya memeriksa apa yang terjadi. Ternyata cuma karena Rani yang melahirkan. Akhirnya, dengan getaran yang hebat, Rani berhasil melahirkan anak. Saat melihat anaknya yang imut, Rani menamainya Melly. Karena baru menjadi ibu, Rani tak bisa menenangkan bayinya. Untung Julia yang bisa membaca pikiran melihatnya. Matanya kembali menyala. Melly berhenti menangis. Tapi saat sedang di lift, Julia menyanyikan lagu Penggantar Tidur. Lagu itu dinyanyikan untuk menenangkan bayi. Hal ini menandakan Julia sudah merasuki pikiran anaknya. Hal itu membuat Rani kesal. Untung Desi datang tepat waktu dan menghentikannya. Tak lama setelah itu, Rani kembali mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seorang gadis bernama Loli. Loli memiliki kekuatan super, tapi hidupnya sangat menyedihkan.